Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya mau ngejawab. Jadi ada beberapa orang yang sering komen di beberapa video di channel YouTube saya. Nah, katanya, coba bang, katanya gigitin ular belang putih hitam atau ular welang. Nah, di sini ularnya udah ada nih. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah ular welang berbisa tinggi ya bun ya. Iya. Nah, ini juga banyak kejadian ya bun ya. Kalau nggak salah satpam waktu itu yang viral ya. Welang atau weling tuh? Itu weling ya? Weling. Nah, antara welang dan nuling ini saudaraan ya bun ya, hampir mirip. Itu dari corak hampir mirip ya, cuman kalau weling itu kalau misalkan secara fisik dari ekor dia lebih lancip ya. Kalau si welang ini dia ekornya agak tumpul dan warnanya pun agak kusam ya bun ya. Iya. Cuma yang pasti kalau weling tuh jarang yang ukuran tubuhnya tuh sampai besar, panjang ya? banget gitu. Iya. Kalau welang itu dia bahkan di alamnya ada yang sampai 2,5 meter. Nah, Ada yang pernah nemuin ya. jadi seperti itu ya. Jadi kalau weling itu lebih kecil ya bun ya. Weling lebih kecil, Lebih kecil. tapi lebih mematikan ya bang. Ya, Karena lebih. kan kalau untuk welang sendiri anti serumnya udah ada di kita. Udah ada, ya. Kalau weling itu belum ada ya di Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, memang konyol juga kalau misalkan ada orang gitu kan tanpa keahlian apapun tiba-tiba digigitin ular berbisa tinggi gitu bun, ya kan? Nggak mungkin juga kan, apalagi kalau misalkan digigitin king cobra coba bang katanya kan, atau dead adder sampai ada itu bun. Dead adder. Iya, katanya minta digigitin dead adder gitu kan. Nah, saya di situ menyanggupi kalau misalkan dia yang menyediakan ulernya sama uang 10 miliar bun. Iya. Nah, kalau itu saya berani gitu. Oke. Nah, ini nih untuk teman-teman yang udah komen di beberapa video saya tentang coba digigitin ular belang hitam putih. Nah, di sini udah ada ularnya. Oke. Kita bakalan coba, oke? Yuk, oke. Nah, ini bakalan kita langsung liatin nih ularnya ya. Jadi biar teman-teman di rumah tahu ini adalah ular yang memiliki bisa tinggi ya. Jadi jangan terlalu dekat karena memang si ini tipikalnya, jadi nyerangnya itu nggak bisa diperkirakan lah. Tuh. Nah, ini ularnya sangat lincah banget nih. Lihat, sini nih, lihat dulu. Nah, nih ya, ini ularnya sangat agresif banget ya. Jadi dia lebih aktif di malam hari ya bun ya. Iya. Nah, ini di malam hari. Ini kalau misalkan kita digigitin, itu efeknya apa aja bun? Yang pasti kalau jenis ular kayak welang sama weling itu kalau Iya. dia gigit tuh nggak kerasa. Paling tiba-tiba udah ada 2 titik dan nanti si korban tuh ngantuk dan kebanyakan langsung gagal pernapasan ya. Pokoknya organ tubuh yang utama tuh pasti langsung rusak gitu bang. Ya. Bahkan ada yang bilang welang sama weling itu bisanya 6 kali bahkan 10 kali dari kobra. Makanya ini sangat mematikan. Dan lagi kalau untuk weling itu yang paling bahaya Iya. ya, anti serumnya tuh belum ada. Nah, untuk weling sendiri dia lebih berbisa ya, lebih mematikan daripada kobra ya bun ya. Ya. Nah, jadi Sangat. seperti itu, sangat berbahaya banget. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang kegigit ular berbisa gitu kan, dengan ciri mungkin ya ada 2 titik gitu kan, itu bisa jadi tanda bahwa itu adalah taring bisanya. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu imobilisasi. Jadi dilakukan Kayak pembidaian ya korban bun ya. patah tulang gitu. Ya, dilakukan seperti itulah, jadi disanggah gitu kan. Nah, sesudah itu kita langsung cepat-cepat merujuk si korban itu ke rumah sakit ya, rumah sakit terdekat atau rumah sakit umum daerah ya bun ya. Biasanya di sana udah ada antibisanya ya bun ya. Iya. Nah, jadi jangan nunggu ketika ada misalkan kegigit nggak ada efek apa-apa gitu kan, terus dia diam di rumah gitu, jangan ya bun ya. Jangan. Kalau bisa langsung ke rumah sakit gitu, jangan ketika digigit nggak ngerasa apa-apa, tapi ketika ngerasa di sekitar gigitannya itu ada efek kayak udah ke fase bun, sistemik ya. Jadi kayak misalkan kalau digigit ular berbisa itu misalkan ada
lebam hitam gitu ya Bun ya, atau sampai ada bintik bintik-bintik bercak-bercak bercak kayak kayak ini nanah ya Bun ya. luka bakar, Ya kayak luka bakar. kayak Jadi luka sungutan. jangan sampai nunggu efek itu ya Bun ya, sistemik gitu. Jadi walaupun udah kegigit harus langsung gitu kan ke rumah sakit. Oke, nah kita bakal menjawab pertanyaan yang tadi, kita balik lagi, oke? Katanya gigitin ular belang hitam putih. Nah, saya bakal ngelakuin ini untuk teman-teman yang udah komen di video saya, tapi tidak dengan ular ini, oke? Oke, jadi perlu kalian pahami bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak patut untuk dilakukan gitu kan. Ini adalah ular belang dengan jenis bisa neurotoksin ya Bun ya. Jadi dia menyerang sel saraf ya Bun ya. Sel saraf. Nah, seperti itu. Tapi di sini saya bakalan ngasih bonus untuk kalian, yaitu dengan menggigitkan ular belang putih yang satu ini. Oke? Coba minta. Yang penting warnanya sama ya. Nah, ini warnanya belang hitam putih ya Bun ya. Sama nih. Jadi tidak dengan ular belang tadi. Karena ini bisanya itu mematikan, karena nggak ada yang menjamin kehidupan saya nanti gitu kan. Walaupun nanti dirawat kan, wah butuh biaya banyak ya Bun. Iyalah. Seperti itu. Nah, ini ada yang tahu ini ular apa? Yang pasti kalau misalkan Crepiler pada tahu lah Bun ya namanya. Ini adalah ular cincin perak atau Boiga ya, Boiga dendrophylla. Ini cincin perak ya. Belangnya sama hitam putih, tapi tidak apa ya. Jadi belangnya itu nggak sama besar dengan si ulang ya Bun ya? Iya, dia lebih banyak hitamnya ya. Makanya Iya. kenapa disebut cincin perak, karena lingkaran putihnya tuh berbentuk kecil kayak cincin gitu. Nah, seperti ini yang putihnya nih. Coba nih deketin nih. Biar masyarakat juga, teman-teman juga tahu di rumah nih. Ini adalah ular cincin perak dan dia itu hidupnya di pepohonan ya, bukan di bawah seperti ini. Kalau ini di bawah ya Bun ya? Iya. Si ulang ini di tanah atau dekat perairan ya Bun. Dia lebih banyak di sekitar sawah, sungai, ataupun empang ya biasanya. Iya, biasanya seperti itu. Makanya banyaknya tuh korban dari dia nih para petani Iya. ataupun orang yang sering nyari ikan, yang suka nyari katak, nyari kodok di sawah, nyari belut. Nah, tapi ini sendiri kan dia juga ada bisanya loh Bang. Nah, ini adalah dia memiliki ini Bun, taring belakang. Gitu, dia berbisa sedang lah. Jadi apa ya? Kan jadi bisa itu ada yang rendah, sedang, dan tinggi ya. Nah, ini adalah menengah. Oke. Jadi untuk kalian yang penasaran seperti apa gigitannya dan efeknya seperti apa, jangan lupa diklik subscribe-nya dulu, di like, nah baru nonton lagi, oke? Jadi langsung ya Bun. Oke ayo. nih, ya ini buat saya pribadi, jadi mau digigitin ke saya pribadi. Ini bukan sok-sokan atau apapun, jadi intinya sih dengan adanya video ini semoga bisa mengedukasi. Jadi nggak sembarangan kalau misalkan ngelihat ular itu, wah itu berbisa atau gimana. Nah, tapi kan ini hampir sama ya, cuman kadar bisanya itu berbeda gitu kan. Nah, seperti apa kalau misalkan digigit sama ular cincin emas ini? Jadi biar teman-teman di rumah tahu. Jadi jangan terlalu panik gitu kan. Oke, langsung ya Bun. Oke. Bunda yang iniin, tapi gigitin hijau. Ini ularnya agresif ya. Agresif banget nih ular ini. Cuman lagi anteng kayaknya. Habis makan dia kemarin. Gimana ya anaknya ya? Sini deh. Yakin di situ. Iya Bun. Enggak di kumisnya. Jangan nanti malah ikutan beracun lagi. Ini ya. Ya. Nih. Ini asli digigit. Ini asli Nah, ya. ini kalau misalkan dikunyah itu berarti gigitannya nyampe ke belakang ya, ke belakang taring berbisanya. Nah, itu tadi dia cuma sedikit ya, sebentar ya. Tapi yang jelas pas ini Tapi sempet dikunyah loh. sempet dikunyah. Kalau enggak ngunyah, dia nggak akan sampai menyuntikkan bisanya ya Bun ya. Jadi giginya tuh di belakang, gigi taringnya ya, taringnya di belakang. Kalau misalkan ini depan, ini belakang. Jadi ketika dikunyah itu nyampe ke belakang. Nah, seperti ini kalau ngunyah. Itu dia pasti menyuntikkan bisanya. Gitu. Kalau misalkan gigitnya cuma depannya aja, cuman gini nih. Nah, itu dia nggak akan menyuntikkan bisanya karena tidak nyampe ke si taring belakangnya gitu. Ini udah ada darahnya Bang. Nah, ini udah berdarah nih. Ya, ini apa ya? Jadi bekas gigitannya. Efeknya apa aja? Nah,
Sebenarnya sih saya pribadi udah sering ya jadi kegigit ular ini, dan ini efeknya yang pertama itu mungkin kerasa sakit ya, gitu kan. Kalau darahnya nggak begitu banyak keluar karena dia apa ya, jadi udah bercampur dengan bisanya gitu. Nah yang kedua pasti panas, terus kalau misalkan badan lagi nggak fit biasanya ini bun apa? Demam. Ya demam, lagi nggak fit itu pasti demam. Terus apa ya, adanya pembengkakan gitu. Nah ini sih sebenarnya nggak lama ya bun. Bun pernah nggak digigit? Pernah ya bun? Yang tes WC. Oh gitu. Dan itu posisi lagi jadi panitia di satu acara besar. Iya. Mungkin karena lagi capek, lagi kelelahan, digigitnya tuh nggak ketahuan, lagi dipegang gini, tiba-tiba lah kok tangan udah berdarah, dan itu demam malamnya. Gitu. Paling lama yang bunda alami berapa lama bun? Cuma semalaman aja sih demamnya. Semalaman. Cuma kalau bengkaknya ya sekitar 2 hari ya. 2 hari. Karena waktu itu ngunyahnya lama. Oh gitu. Dan aku nggak tahu kalau Iya. digigit sama si ular ini nih. Mungkin kadar yang disuntikin sama dia lebih banyak kali ya. Banyak. Tapi yang udah beredar gitu kan, bahwa si efek dari gigitan ular cincin emas ini biasanya demam itu paling lama 1 minggu, paling lama nih. Jadi ya mungkin kalau misalkan badan lagi fit ya paling nggak berefek apa-apa, palingnya cuma gatel, berdarah gitu kan. Nah jadi selain efeknya demam dan adanya pembengkakan, biasanya itu bawaan tubuh itu biasanya pengen minum terus ya bun ya. Haus Kak. Jadi Haus. lebih kayak dehidrasi ya Iya, kalau jadi- ke badan itu. Ya pengennya minum gitu. Nah tapi kalau bisa sih ketika udah udah digigit langsung dibersihkan ya bun ya, pakai air atau mungkin pakai betadine gitu kan. Terus minum yang banyak, atau enggak minum air kelapa juga boleh, atau mungkin Susu beruang. susu murni ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu aja video edukasi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh di-share. Dan untuk netizen mohon untuk lebih bijak lagi berkomentar. Oke, salam kumis beracun.